Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Erianti Alfian Rusid. Kali ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam kasus pidana. Ini akan saya bahas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya di bidang hukum. Bukti permulaan yang cukup dalam konteks hukum acara pidana Indonesia merujuk pada tingkat minimal bukti yang dibutuhkan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Ini bukanlah bukti yang cukup untuk menyatakan seseorang bersalah, melainkan bukti yang cukup untuk meyakinkan penyidik bahwa ada dasar kuat untuk melanjutkan penyelidikan dan penyidikan. Karakteristik bukti permulaan yang cukup. Bukti ini tidak memerlukan kepastian mutlak seperti yang dibutuhkan dalam persidangan untuk membuktikan seseorang bersalah. Cukup dengan adanya indikasi kuat yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana dan keterkaitan tersangka dengan tindak pidana tersebut. Bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji kebenarannya. Jenis bukti yang dapat digunakan. Bukti permulaan cukup dapat berupa berbagai macam bukti, termasuk keterangan saksi, kesaksian dari orang yang mengetahui atau melihat peristiwa kejahatan. Kemudian barang bukti, objek fisik yang terkait dengan kejahatan seperti senjata atau dokumen. Kemudian keterangan ahli, pendapat dari pakar yang relevan dengan kasus tersebut. Ada juga dokumen terdiri dari surat-surat, catatan, atau bukti tertulis lainnya yang mendukung dugaan tindak pidana. Kemudian apa bedanya dengan bukti yang cukup? Penting untuk membedakan bukti permulaan yang cukup dengan bukti yang cukup untuk pembuktian di pengadilan. Bukti yang cukup membutuhkan standar yang jauh lebih tinggi dan biasanya memerlukan minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHAP untuk menjatuhkan putusan pengadilan. Bukti permulaan yang cukup hanya merupakan ambang batas awal untuk memulai proses penyelidikan dan penyidikan. Bukti permulaan yang cukup merupakan konsep kunci dalam hukum acara pidana Indonesia yang menentukan dimulainya proses penegakan hukum. Meskipun tidak memerlukan standar pembuktian setinggi di pengadilan, bukti ini haruslah cukup kuat untuk meyakinkan penyidik akan adanya dugaan kuat tindak pidana dan keterlibatan tersangka. Interpretasi atas cukup ini dapat bervariasi, tergantung pada konteks kasus dan penilaian penyidik, sehingga penting untuk memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Apa contoh bukti permulaan yang cukup? Bukti permulaan yang cukup adalah standar bukti minimal yang dibutuhkan polisi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan menahannya. Ini bukan bukti yang cukup untuk membuktikan seseorang bersalah di pengadilan, tetapi cukup untuk meyakinkan polisi bahwa ada dasar kuat untuk melanjutkan penyelidikan. Karena KUHP tidak mendefinisikan secara rinci, contohnya bergantung pada konteks kasus dan penilaian penyidik. Namun beberapa contoh umum meliputi seperti kesaksian saksi mata. Seseorang yang melihat kejadian kejahatan dan dapat memberikan keterangan rinci tentang apa yang terjadi, termasuk identitas tersangka. Kemudian, kepercayaan terhadap kesaksian ini bergantung pada kredibilitas saksi dan konsistensi keterangannya. Selanjutnya, barang bukti. Objek fisik yang terkait dengan kejahatan seperti senjata yang digunakan, barang curian, atau dokumen yang menunjukkan niat jahat. Bukti ini harus dihubungkan secara jelas dengan tersangka dan kejahatan yang dituduhkan.
Kemudian ada rekaman CCTV atau rekaman lainnya. Bukti visual dari kejadian kejahatan dapat menjadi bukti permulaan yang kuat, terutama jika menunjukkan tindakan tersangka. Kualitas rekaman dan kejelasannya sangat penting. Kemudian, adanya juga pengakuan tersangka dengan syarat. Ini dapat menjadi bukti permulaan, tetapi hanya jika diperoleh secara sah dan tanpa paksaan. Pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan atau tekanan tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah. Selanjutnya, ada bukti digital. Data dari telepon seluler, komputer, atau media digital lainnya yang menunjukkan bukti kejahatan seperti pesan teks, email, atau riwayat pencarian. Keaslian dan integritas bukti digital harus dijamin. Kemudian, bukti circumstantial, bukti tak langsung. Bukti yang tidak secara langsung membuktikan kejahatan, tetapi menunjukkan kemungkinan keterlibatan tersangka. Contohnya, jejak kaki di tempat kejadian perkara yang cocok dengan sepatu tersangka. Bukti ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan bukti lain. Penting untuk diingat bahwa bukti permulaan yang cukup tidak memerlukan jumlah bukti tertentu, tetapi fokus pada kekuatan dan kredibilitas bukti yang ada. Penyidik harus mempertimbangkan semua bukti yang tersedia dan membuat penilaian yang objektif. Apakah bukti tersebut cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan menahannya? Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Kita pasti akan ketemu lagi. Salam Herianti Alfian Rusid.